Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Dan hari ini masih tetap sehat. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk aspek ekonominya ya, jadi di faktor manusia itu sendiri. Sebenarnya dari segi hardware dan software yang digunakan dalam interaksi ya dengan antara manusia dengan komputer. Nah, sekarang kita masuk ke aspek ekonominya ya, masuk ke dalam faktor manusia sebenarnya. Ya. Di dalam aspek ekonomi di sini ini terkait dengan kenyamanan kinerja ya, atau bagaimana sebenarnya kita bisa nyaman bekerja di dalam suatu institusi, organisasi ya, maupun secara personal. Sebelumnya suara saya masih bisa didengar jelas? Bisa, Bu? Bisa. Bisa, Bu, bisa. Screen-nya sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, Bu, kelihatan. Sip. Oke, saya lanjut ya. Jadi memang kita coba bagaimana sih sebenarnya dari segi ergonominya ya, stasiun kerjanya, pencahayaannya ya, kemudian kita juga harus perhatikan suhu maupun kualitas udara. Kita juga kalau bekerja ya, kalau bisa tidak ada kebisingan ya, tidak terganggu suara-suara ya. Ini juga terkait dengan bagaimana kesehatan kenyamanan kerja ya dalam satu baik itu organisasi personal ya maupun perusahaan, kebiasaan dalam bekerja. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan manusia ya, bagaimana manusia itu bekerja ya, dan juga lingkungan kerja. Oke. Dari segi ekonomiknya ya, jadi ergos, berarti ada ergos artinya kerja, nomos itu ya aturan ya. Jadi bagaimana suatu aturan dalam lingkup pekerjaan ya, dalam lingkup pekerjaan itu ya. Nah, kalau kita gabungkan sebenarnya kedua kata ergos dan nomos ini masuk ke dalam bidang ilmu ya, atau menjadi suatu ilmu ya, yang mana dia akan pelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan. Nah, seperti apa sih perilaku manusia dalam kaitan pekerjaan ya? Untuk sederhana ya, biasanya seperti apa Anda perilaku Anda ya pada saat mengerjakan tugas, pada saat kuliah sekarang ini ya. Seperti apa ya perilaku itu? Nah, artinya, oh saya kalau mengerjakan tugas ada ngerjakannya pakai laptop, kemudian dia laptop catatkan di meja, ada kursi ya, antara kursi dan meja itu standar, atau mungkin di tempat tidur Anda mengerjakan tugasnya. Nah, itulah perilaku manusia ya. Nah, kemudian dalam kamus bahasa Indonesia juga ya, biasa dikenal dengan istilah ya, kamus bahasa Indonesia ini terkait dengan lingkungan kerja ya, yang mana menyesuaikan dengan bentuk fisik dan kebiasaan manusia. Karena prinsip tidak sama ya, dalam kamus bahasa Indonesia. Bagaimana lingkungan kerja ya, itulah juga menyesuaikan dengan bentuk fisik dan kebiasaan manusia. Kenapa? Contoh kursi ya, kursi di kelas itu menyesuaikan dengan bentuk fisik manusia ya. Biasanya kalau yang gemuk gitu ya, Rodi misalkan dia akan menyesuaikan karena orangnya gemuk ya, buatkan kursi yang khusus misalkan untuk yang mahasiswanya misalkan gemuk, kalau duduk di kursi standar itu tidak cukup misalkan. Nah, kemudian bisa dikatakan juga bahwa ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia ya, antara manusia dengan elemen-elemen lain ya, elemen yang ada di sekitarnya, misalkan terkait dengan sistem, terkait dengan profesi ya, kemudian bagaimana dia juga mempraktekkan dari teori, prinsip, data, dan juga metode pada saat melakukan perancangan ya, untuk tujuannya perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan yang diinginkan atau kebutuhannya atau kelemahannya, juga mungkin terkait dengan
bukan hanya aturan kerja saja, tapi juga terkait dengan interaksi antara manusia dan juga elemen ini ada dari luar sistem, profesi, praktek, ya, dari teorinya, ya, prinsip data dan sebagainya. Nah, bagaimana kaitannya dari ekonomi dan kita bahas di bawah juga. Kan apa? Misalkan dari aspek expression kerja, ya, lingkungan kerja. Di situ bagaimana lingkungan kerja kita, ya, apakah nyaman atau tidak itu juga berpengaruh. Ya. Anda waktu kerja, berapa lama Anda bekerja misalnya? Misalkan tugas Bu, kerja target, ya, dari sore habis maghrib sampai jam 2 malam misalkan. Kemudian dari tipe pekerjaan, apakah tipe pekerjaan Anda membosankan misalkan. Nah, apa saja tipe pekerjaan membosankan. Kemudian ada tidak beban psikologis, nah, di situ terkait pekerjaan. Terkait dengan kesehatan, nah, tentunya di sini bukan visual, mata nih, kalau visual itu bukan mata. Dan kalau duduk terus-terusan hubungannya dengan otot, ya. Kalau ibu hamil duduk kerja jam 8 sampai jam 5 sore, ya. Kemudian itu aja pekerjaannya, misalkan tipe pekerjaannya yang ini aja, masukkan data aja terus gitu, ya. Kan yang mungkin jenuh, duduk terus, capek. Nah, kemudian dengan beban fisik tubuh kadang-kadang akan mempengaruhi kita pegang mouse terus-terusan aja gitu, ya, pengaruh punggung, ya, misalkan. Nah, ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menguras, ya, waktu, ya, kemudian yang harus ada tekanan dan mental. Ini contoh pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ini biasanya pekerjaan yang membosankan, ya, bukan membosankan, tapi ini yang banyak berpengaruh terhadap ergonomi. Nah, jangan lupa juga pencahayaan. Nanti kita bahas juga dengan pencahayaan ini, depan layar, bagaimana Anda mengontrol sumber cahaya yang ada di lingkungan kerja Anda. Keseimbangan cahaya antara layar monitor dan juga yang ada di sekitarnya. Ini juga perlu, ya. Nah, ini kaitannya dengan apa tadi, bukan di visual di sana. Suhu dan kualitas udara. Kalau Anda bekerja kemudian panas gitu, ya, kayak sekarang ini suhunya panas sekali gitu, ya. Kemudian di kamar nggak ada AC, nggak ada kipas, ya. Komputer Anda taruh di kerjanya di atas kasur, ya, misalkan. Mana laptopnya sudah panas, suhu lingkungan juga panas, nah ini juga akan berpengaruh juga. Jadi bagaimana ada fasilitas untuk mengontrol suhu, ya, kemudian suhu yang ada dalam perangkat komputer juga, ya, nah, biasanya kalau kita beli laptop itu dikasih bonus kipas, ya, kipas untuk laptop, misalkan seperti itu. Tapi kita jarang menggunakan itu, ya. Nah, kemudian gangguan suara juga demikian, ya. Gangguan suara misalkan kalau ada suka kerja dengan suara yang sendu, suara kemang-kemang, ada juga yang ingin dengan suara-suara yang hentak. Tapi kalau di ruangan kerja, ya, contoh sederhana aja, ya, Anda mengerjakan ujian, kemudian teman-teman Anda ribut. Nah, ini kan mengganggu juga, ya, mengganggu kerjaan Anda. Kesehatan keamanan kerja ini terkait dengan, ya, itu tadi bagaimana keamanan kerja. Biasanya kalau di perusahaan kerja ada istilahnya apa? P3K, ya. P3K apa namanya itu, ya? Pokoknya ada kesehatan keamanan kerja. K3, K3, ya, ada K3 ini. Harus punya K3. Kenapa? Dengan adanya K3 itu menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko terhadap kesehatan. Banyak mungkin bisa berpengaruh terhadap ya orang-orang yang punya penyakit gitu, ya. Bisa saja, ya. Kalau orang yang suka biasanya dengan beban kerja yang apa istilahnya, yang tinggi gitu, ya, untuk menghilangkan kecapean, penat, biasanya merokok misalkan itu. Nah, merokok kan juga bisa mengganggu, ya, kesehatan keamanan kerja juga. Lupa taruh, ya, ternyata untungnya habis, kebakar. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dari segi kebiasaan kerja tadi juga, ya. Dan metrik ini terkait dengan apa namanya,
perilaku yang Indonesia. Ya, contoh ya bagaimana secara fisik ya, misalkan kursi, meja ya, komputer semua didesain ya. Nah sebenarnya tujuannya adalah untuk kenyamanan orangnya, tapi juga di sisi lain ada yang hanya memperhatikan stylenya saja ya. Ini misalkan Pak ini dari stylenya cukup bagus gitu ya. Nah, mungkin untuk kerja nih kurang nyaman ya, untuk kerja kurang nyaman. Nah, mana yang kira-kira nyaman? Ini mungkin nyaman untuk bekerja. Jadi ini saya bilang kursi ini untuk bekerja. Kalau ini kira-kira bisa enggak Anda bekerja? Bisa Bu kerja, tapi kira-kira nyaman. Saja bekerja dengan kursi yang seperti ini, kalau Anda duduk-duduk di apa namanya kantin gitu ya, misalnya kursinya ada kursi, ada meja, kira-kira nyaman enggak di situ. Jadi dari segi fisik juga ada kapasitasnya tak diperhatikan ya, dari kenyamanan. Tapi kalau bisa ya dari segi nyamannya oke, dari stylenya juga oke gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi keindahan tidak memperhatikan kenyamanan itu tidak memperhatikan estetika seni dan keindahan. Jadi kalau bisa bagaimana menggabungkan kedua-duanya, nyaman juga indah seperti itu ya. Dan tadi adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, bukan berarti diukur tingginya berapa, badannya berapa ya. Jadi apa sih sebenarnya dari kegiatan kita sehari-hari itu apa yang dilakukan, bagaimana tempat duduk yang enak. Jadi kursi ya, kursi di kampus itu sudah diukur ya, ukuran standar manusia ya. Ukuran standar manusia itu seberapa sih gitu. Sehingga kursi standarnya segitu ya. Nah, perkecualian tadi kalau yang memang orangnya gemuk ya mungkin harus dibuatkan lagi ya. Kalau nanti diukur orangnya gemuknya sekian tidak, tapi bisa kira-kira ya itu nanti bisa muat lah untuk duduk mahasiswa tersebut misalnya. Kemudian banyak juga pekerja-pekerja lapangan ini ya, ini yang mungkin dengan dia kesana sini ya, untuk kenyamanan dalam bekerja ini ya berbeda-beda satu dengan yang lain. Wartawan yang keliling dari tempat ke tempat mungkin ya itu ya rasa nyaman di mana dia duduk aja di misalkan di meja makan. Nah mungkin cari suasana meja makan yang nyaman untuk kerja, tidak terganggu misalkan seperti itu. Mungkin pesan tempat khusus yang bisa untuk bekerja, artis dan sebagainya. Kalau kita lihat untuk artis itu kenapa harus bawa alat ini itu ya, karena apa, dia untuk kenyamanan dalam bekerja. Kenyamanan bekerja biasanya seperti itu, mobil didesain sedemikian rupa ya. Kemudian tempat duduk misalkan desain sedemikian rupa. Nah, ini adalah tujuannya adalah memberikan kenyamanan dalam hubungan kerja mereka. Nah, kemudian pekerja kantoran. Nah ini orang-orang yang bekerja kantoran ini terpaku duduk berapa lama itu ya, kan tidak kurang lebih mungkin sekitar 7 sampai 8 jam dia harus duduk ya, misalkan apalagi yang kerja di depan komputer ya. Nah sekarang sudah semua sebat teknologi, semua menggunakan informasi ya. Nah, jadi orang bekerja ya berjam-jam ya dalam sehari. Nah, Anda bisa bayangin kalau itu pekerjaannya yang menteri data atau dia yang komunikasi terus-terusan gitu ya. Dapat jenuh dan rasa bosan. Kadang rasa menghilangkan rasa bosan, untuk menghilangkan kejenuhan apa? Mas pun tetap masih duduk di depan layar komputer. Ya dilakukan biasanya ya ini. Dia ini aja deh untuk menghilangkan kejenuhan, bosan, misalnya capek ya. Nah, meskipun tetap duduk terpaku ya di internet ya, dia menjelajah ya kemana-mana, dia akan
akan belanja mungkin ya, jadi waktu untuk belanja, ya, kemudian untuk chattingan misalkan dengan teman misalkan seperti itu. Sebenarnya kalau orang kerja itu untuk menghilangkan misalkan rasa bosan, rasa jenuh, karena berlama-lama duduk di kafe. Kemudian kalau sudah pekerjaannya selesai, nggak enak keluar, misalkan seperti itu, keluar lama-lama ya. Kemudian tadi yang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang didominasi ya, duduk di depan layar komputer. Nah, jadi kalau sekarang ini ya, peradaban manusia sekarang ini ya sudah berubah, semua serba alat, ya. Semua sudah serba alat, semua sudah mesin, ya. Tidak lagi secara manual, ya. Sudah semua berubah, berevolusi dari waktu ke waktu nih, tentunya seiring dengan perkembangan pekerjaan mereka. Jadi kalau dulu banyak kerjaan pakai tangan, ya, kemudian ini ya tugas-tugas ya, ini apalagi orang yang perpanjangan tangan ya, itu selalu disibukkan dengan tugas-tugas. Orang dianggap mempunyai kekuatan lebih, ya, selalu disuruh-suruh. Nah, kemudian proses itu juga harus tentunya mengikuti juga ya perubahan evolusi. Kita sering duduk terus ya, nah ini tadi pengaruh. Jadi kalau diibaratkan, kalau dulu berburu dengan tangan, ya, sekarang berburu dengan sniper. Dulu bertani dengan hewan, ya, kerbau, sapi, sekarang berubah jadi mesin. Nah, semua berubah seiring dengan tadi perkembangan pekerjaan. Bahkan sekarang zaman pandemi seperti ini ya, di Jepang, Cina, Korea dia mengembangkan robot, ya. Kemudian mengembangkan apa lagi kira-kira untuk nganter barang, ya, untuk nganter informasi, pada menciptakan teknologi, ya. Jadi semua seiring dengan perkembangan bidang ilmu, ya, semua bisa berkembang. Anatomi, ya, antropologi, psikologi, ya, itu organisasi komunikasi ini juga berkaitan juga dengan ekonomi. Ya, dalam hal komunikasi ya di kantor misalnya, kalau di kantor komunikasi kan bukan hanya dari orang ke orang ya, ini juga komunikasi dengan menggunakan peralatan kerja, menggunakan telepon, handphone, ya, menggunakan komputer. Nah, ini juga terkait ya, dengan bidang ilmu dalam nah, secara umum ya, kalau tadi itu ya disebutkan nanti kita bahas ekonomi ini mencakup berbagai aspek ya, termasuk berbagai disiplin ilmu yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Kita lihat tadi ya, bagaimana pekerjaan sekarang masa pandemi berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi ya, yang membantu dalam mengatasi pandemi. Ya, ekonomi ini juga penting dipelajari. Kenapa ya? Ya karena hasil akhir dari ekonomi adalah merupakan satu peningkatan produktivitas. Ya, ya, itu jadi kalau zaman sekarang masa pandemi ini drone itu juga perlu gitu ya, untuk mendapatkan informasi-informasi ya, menggunakan drone aja, robot di mana-mana. Juga kita kan contoh-contoh tadi yang dari stasiun kerja ya, komputer yang menggunakan komputer. Nah, ini Anda pernah tidak mengalami keluhan-keluhan kesehatan? Misalkan Bu, biasanya nah, pegel kalau duduk terlalu lama. hampir semua merasakan ya, mata perih, sakit pinggang, kaki kesemutan, otot leher tegang, tangan ya, pergelangan tangan ya, sering menggunakan mouse misalnya, kemudian keyboard itu biasanya pegel ya. Yang pegel tangan kanan aja, yang kiri enggak, karena begitu adalah tangan kanan tumpuannya. Nah, ini memang
harus ada istirahat ya, meskipun Anda dibebanin dengan tugas-tugas misalkan atau Anda kejar target ya, tetap Anda harus istirahat cukup. Juga harus memperhatikan lingkungan kerja tadi ya, apa namanya, mengabaikan hal tersebut. Dari segi evaluasi ya, pengaruh kenyamanan kerja, ini kita lihat evaluasinya bagaimana lingkungan kerja ya, di mana lingkungan kerja ini harus diperhatikan ya. Anda bekerja seperti misalkan waktu saat nanti ya, itu sekarang aja anda sekarang lingkungan kerja itu bukan harus bekerja di kantor kan, Anda mengerjakan tugas, anda kuliah seperti ini juga lingkungan kerja ya, seperti itu. Mengerjakan sesuatu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi lingkungan kerja ya? Sekarang ini kalau di rumah saya ini tidak nyaman ya. Kenapa? Karena saya lagi bongkar-bongkar gitu ya. Jadi sangat nyaman. Ini juga mengganggu ya, konsentrasi ya. Nah, bagaimana style kerja yang bisa dimanfaatkan? Mana yang kita bisa manfaatkan di situ? Style kerja yang apa? Belum waktu. Ya, waktu berapa lama Anda harus mengerjakan tugas atau pekerjaan? Adakah target-target yang harus dikejar? Nah, ini yang pengaruh nih. Ini mempengaruhi ke kenyamanan kerja. Orang kerja kalau kerja target nyaman enggak nyaman ya, buru-buru, ada aja yang salah kan gitu ya, biasanya gitu ya, kalau kerja target ada aja yang salah di situ ya. Kemudian di pekerjaan yang bagaimana, apakah hanya menginputkan data ya, misalkan bervariasi ya, kompleksitas kerjanya misalnya seperti itu. Ada enggak ya, beban kerja tadi ya, karena bosan ya, dan kerjaan terus harus selalu mencari ya. Ini kan juga menimbulkan beban psikologis ya. Ada pekerjaan tekanan dari bos misalkan ya, tekanan dari bos misalkan seperti itu ya. Ini juga berpengaruh di sana. Nah, jadi kalau kita rangkum ya dari aspek tersebut ya, dari ini jadi terkait dengan beban visual, beban otot, beban postur dan juga tekanan mental ya. Dari aspek tersebut untuk kenyamanan kerja. Nah, untuk ikut pekerjaan tadi ya, pekerjaan itu ada yang masukkan data ya, apalagi misalkan ya orientasinya adalah masih ada hard copy-nya ya, jadi ada ngerjakan di laptop, ada ngerjakan di kertas misalkan. Jadi, dua hal tersebut mungkin akan memberikan beban kerja ya yang cukup membosankan tadi itu ya, dari psikologinya ya. Kemudian visual ya, ini tulisan juga, dokumen tuh tulisannya seperti apa ya, kemudian letak dokumennya. Kok di laptop ya berarti kan, makanya nanti kalau Anda membuat interface juga Anda harus perhatikan ya tulisan-tulisan yang ada pada setiap apa namanya, menu atau setiap fitur-fitur yang Anda buat. Kemudian otot, ini tangan ya, jari, lengan, posisi duduk tentunya ya. Ini posisi duduk, bagaimana biar nyaman posisi duduk Anda, waktu ya, dan kita waktu, bagaimana waktu pengerjaan gitu, dengan waktu targetnya tadi. Mungkin untuk akuisisi data ini orang kerjanya bukan monitor ya, dan juga secara berulang-ulang terus ya, harus ngecek ya. Terus ya misalkan apa itu ya, yang di apa sana, pasar modal ya, ngecek terus ya, melihat monitor terus berulang-ulang ya, cek. Dan praktik ya, ini biasanya yang selalu berinteraksi ya, ini yang programmer, arsitek,
CS apalagi kasir ya, kasir tapi kasir itu selalu berinteraksi juga dengan komputer terus-terusan ya, gitu. Mengolah kata misalkan dia tugasnya apa namanya memasukkan atau membuat laporan aja ya, mengetik laporan terus misalkan seperti itu. Ketik atau editor lah. Kalau di pemerintahan ada seperti ini ya. Jadi itu ada misalkan pimpinan mau rapat dia yang membuatkan draftnya misalkan seperti itu. Kemudian ada seremoni ya, misalkan ada seremoni dia yang membuatkan konteksnya ya, draft apa namanya untuk pidato misalkan seperti itu. Ini contoh aja bagaimana bekerja ya. Kalau Budet ini karena orangnya super sibuk ya persiapkan nih monitor sekaligus misalkan untuk komputer kerjanya. Dan masing-masing berapa disiapkan 20 inch misalnya. Kemudian bagaimana menatanya ya, mungkin dikirim untuk dapat email, di tengah untuk tampilkan email yang kemudian layar yang lain nanti akan untuk mencari sesuatu. Dan kemudian misalnya ini orang yang super sibuk ya, super sibuk. Bagaimana dia harus membagi waktu, dia harus konsentrasi dari apa namanya gambar tadi ya, ya bagaimana dia menyiapkan tempat ya dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, intinya di sini juga harus tetap fokus pada pekerjaan. Artinya apa? Kita contoh sederhana, mungkin Anda sekarang ini lagi kuliah dengan saya IMK ya, kuliah di sini. Tapi mungkin konsentrasi Anda pecah. Kenapa? Saya juga dikejar target kan gitu ya. Kejar target apa? Harus mengerjakan tugas dari mata kuliah yang lain. Nanti sore, nanti siang harus dikumpulkan atau pertemuan pagi ini harus dikerjakan. Nah, Anda punya alat kerja berapa tuh? Ya. Anda punya alat kerja dua, mungkin karena laptopnya satu, satunya pakai HP, satunya pakai laptop. Ya. Anda satu pakai HP, satunya pakai laptop. Nah, ini bagaimana Anda harus mengerjakan hal-hal yang fokus ya, kerja. Nah, oh kalau Bu Endang kan nggak pakai kelihatan ininya nih, nggak harus videonya dinyalain, bisa aja yang penting nampak namanya ya. Kemudian nggak apa-apa nggak hadir, yang penting bersebelahan gitu ya. Jadi fokusnya terpecah. Nah, jadi bagaimana Anda juga harus fokus ya, mana yang penting mana yang tidak. Ini contoh aja sih, itu bagaimana dia mementingkan satu juga dalam jadi mana yang dipasang tiga, mana yang untuk yang penting, mana yang tidak penting. Untuk pelan fisik dan faktor penyebabnya, ini biasanya sering yang kita alamin ya, kelelahan ya secara visual ya, ini biasanya iritasi mata. Sampai sekarang aja ibu udah berapa hari ini ada rapat-rapat teman-teman ya sudah menggunakan monitor sini ya, pedih juga di mata tuh ya, mata merah seperti itu ya. Ini biasanya yang menyebabkan ada karena juga lingkungan kerja ya, kalau ini lingkungan kerja debu dan sebagainya ya, mungkin pencahayaan juga yang tidak memadai ya, antara cahaya monitor dengan cahaya lingkungan tidak seimbang ya. Nah, ini kilauan dan pantulan cahaya dari komputer ya, dari monitor juga tampilan yang buruk ya, misalkan kombinasi warna ya, ini yang misalnya begitu dibuka langsung bisa membuat mata ini antara merem atau ini ya, kedip-kedip terus misalnya, ukuran juga ya, tulisan letaknya dan sebagainya bisa menyebabkan dari operasi animasi misalkan seperti itu. Nah,
rasa pegal di punggung dan pinggang. Nah, ini kita juga sering ngalamin kan seperti ini ya. Kenapa? Ya kursi yang tidak memadai. Ya, kursinya pakai kursi kantin gitu ya. Mau ditarik maju ke depan, temennya duduk, tidak enak, mau permisi. Nah, ya, akhirnya apa? Duduknya agak jauh, gitu. kursinya kursi panjang, pegal duduknya berjam-jam di situ ya. Kemudian ruang kaki yang sempit ya. Nah, ini biasanya kalau udah nggak pakai kursi ya kakinya apa namanya duduk bersila kadang-kadang gitu ya. Kalau udah meja karena di bawah ini biasanya di bawah meja ada banyak tumpukan-tumpukan gitu ya. Nah, sehingga kaki tidak nyaman duduk dengan rileks misalnya di situ. Leher, bahu, tangan. Nah, ini biasanya apa? Ya pengaruh dari meja ya, mejanya yang tidak memadai tingginya maupun luasnya. Tinggi meja lebih terlalu tinggi ya dibandingkan dengan kursinya. Kalau kita selalu mendongak melihat layar monitor, terlalu nunduk melihat layar monitor. Pergelangan tangan ini ya sering kita beban-beban biasanya kalau menggunakan keyboard sih bisa pergelangan tangan semuanya atau telapak tangan dua-duanya. Kalau satu menggunakan mouse ya salah satu aja biasanya yang apa namanya pegel-pegel misalkan seperti itu ya. Kadang bukan hanya pergelangan tangan tapi adalah apa namanya di pundak apa ya siku di bahu gitu ya itu juga bisa nih. Nah, apa kira-kira khususnya ya kira-kira kita bisa berdiri sesaat ya untuk menghindari hal-hal tadi ya paling tidak 15 menit 20 menit kita berdiri menggerak-gerakkan tangan ya jalan-jalan sedikit melihat pandangan yang agak jauh gitu ya jangan melihat komputer aja gitu ya jadi orang kerja kantoran nggak enak udah kerjaan selesai tapi nggak enak kalau kita jalan-jalan tapi paling tidak kalau misalnya orang kerja kantoran ya kita berdiri sebentar gerak-gerakkan kaki tangan itu pada saat jam istirahat kita ambil air wudhu misalkan cuci tangan. Nah, pencahayaan. Nah, persoalan yang paling besar adalah biasanya film monitor dan juga lingkungan kerja ya. Tadi pencahayaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus kurangin ya, dari film monitor tadi ya. Kita sesuaikan sehingga bisa mengurangi kenyaman. Ya, dari sini bagaimana caranya ya biar bisa mengurangi dari kenyaman. Jadi kita merasa nyaman gitu dunia kebebanan ya udah merasa nyaman lah gitu ya. Kalau monitornya apa namanya terlalu silo ya cahaya cuma cahaya dari monitor itu kan capek nyamannya kurang di situ ya. Jadi ini bisa juga dengan memasang filter ya sekarang udah banyak ya memasang filter kemudian layar CRT atau LCD-nya nih itu tergantung kontras mana yang lebih baik kira-kira itu harus diperhatikan ya kalau yang kontrasnya buruk misalkan ini juga diperhatikan kalau kontrasnya buruk tentunya di sini mata akan perih ya. Kalau kontrasnya baik ya tentunya tidak akan perih ya, baik ya. Itu menghindari cahaya terang langsung dari pantulannya ingatnya di sini bagaimana kita menghindari pantulan langsung dari cahaya monitor atau satu apa namanya satu arah aja saya menuju ke layar misalnya atau mungkin orang merasa nyaman ya, tanpa apa namanya cahaya ya, tanpa layar mungkin juga harus dipastikan ya, cerahan layar dan cerahan speaker tadi ya. Biasanya kalau anda di kamar mesti punya lampu belajar. Nah, kalau anda bekerja dengan komputer
yang lebih bagus sebenarnya adalah cahaya yang ada di apa namanya, di langit-langit. Jadi suhu dan kualitas udara. Nah, bagaimana suhu dan kualitas udara ya? Jadi seperti tadi biasanya kita beri laptop itu dikasih apa? Bonus kipas angin kan gitu ya, dikasih bonus kipas angin. Tujuannya apa ya? Sebenarnya ya kalau Anda menggunakan laptop, Anda taruh kipasnya di bawah di bawah laptop Anda itu bisa paling tidak meminimalisir panas di komputernya. Selain juga harus kita perhatikan di rumah, atau di kamar, di lingkungan kerja. Yang digunakan dan juga lingkungannya, luas ruangan juga panjang, lebar tingginya juga harus diperhatikan di situ untuk mengetahui suhu dan kualitas udara yang ada di sekitar kita. Jadi cuaca-cuaca yang seperti ini sekarang ya. Gangguan suara seperti tadi ya, ada orang bekerja dengan senang dengan suara, misalkan ada yang suaranya lembut, merdu, ada yang suaranya keras, misalkan seperti itu. Tapi kita harus perhatikan juga di sekitar kita, apakah suara-suara musik tadi mengganggu lingkungan kerja kita, misalkan kalau memang kita bekerja di instansi ya, biar tidak mengganggu yang lain ya kita menggunakan alat-alat yang lain biar bisa kita kerja secara bekerja konsentrasi gitu ya. Atau mungkin dengan musik kita akan lebih semangat bekerja. Ini juga harus perhatikan ya, musiknya, volumenya, lingkungan kerjanya kan. Kayak ngedengerin musik klasik itu Bu bisa? Silahkan asalkan tidak mengganggu konsentrasi Anda. Ya. Jadi artinya di situ musik ya kan, musik ini bisa mengganggu kalau tidak mengganggu konsentrasi kalau kita misalkan tidak suka atau konsentrasinya buyar misalkan, atau biasanya dulu itu anak kos-kosan tuh punya, kalau sekarang kan handset ya, jadi bener-bener musik sendiri-sendiri gitu ya, pakai apa namanya, komputer atau pakai tape zaman dulu atau radio gitu, bunyinya keras-keras karena dia biar semangat kerja, tapi kan mengganggu temennya, yang sampai mengganggu konsentrasi orang lain. Apapun boleh ya, tapi biasanya yang kalau tidak sesuai dengan orang-orang yang di sekitar kita ya, kita harus pastikan kepekaan masing-masing orang adalah tidak sama. Jadi ada Anda senang musik klasik, yang lainnya senang musik jazz, satunya senang musik rock, pop, ya, musik dangdut misalkan. Nah, tapi kita harus perhatikan juga lingkungan kerja. Seperti itu ya, Anda bekerja. Tapi kalau di rumah ya silakan. Ya, di rumah kalau adik, kak jangan musik itu ganggu ini, saya tidak bisa konsentrasi belajar. Nah misalnya ya jangan dilanjut. Ini sebenarnya ada di rumah nih banyak burung nih, ganggu juga suara. Nah nggak tahu nih Anda peka enggak, misalkan ternyata ganggu juga Bu, ternyata suara burung di sini. Nah, seperti itu. Nah, lumayan kedengaran Bu. Ya lumayan karena banyak burung di sini. Iya, bagus suaranya Bu. Nah, jadi ini juga mau tak suruh berhenti juga nggak bisa gitu ya, stop nggak bisa ya. Nah, ya ini juga kalau orang yang nggak suka mengganggu. Nah, gitu. Nah, kesehatan dan kenyamanan kerja tadi ya, tentunya pekerjaan yang tanpa banyak gerak, pekerjaan yang rawan radiasi, pekerjaan yang rawan stres, pekerjaan yang rawan membosankan, inilah biasanya pekerjaan ini ya, kecenderungannya apa, mempengaruhi terhadap kesehatan dan kenyamanan kerja. Orang yang stres gimana, nyaman enggak kerja, enggak ya. Konsentrasi buyar, enggak nyaman kerja, mengganggu ya untuk kesehatan juga ya. Bosan, orang yang bosan itu akan terganggu. Jadi bagaimana membuat anda nanti ya bekerja itu merasa nyaman, dan juga orang sekitar Anda juga merasa nyaman. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan dalam bekerja nih. Kira-kira kebiasaannya apa? Siapa yang biasanya kerja di atas kasur?
pasti, Bu. Ya Allah. Ini biasanya cewek-cewek nih yang sering Kayak anak biasa di kasur, Bu, lebih enak di lantai. di lantai ya. Sama saja ya. Jadi artinya kebiasaan kerja di kasur, kemudian kebiasaan kerja di lantai karena dingin enak kan gitu. Kalau di kasur capek tinggal lepas laptop langsung tidur gitu ya. Nah ini posisi-posisi ya kebiasaan yang kurang bagus kan gitu. Apa tadi Anda kerja biasa di lantai nyaman enak dingin kan gitu ya. Tapi berapa lama Anda bisa bekerja dan tidak merasakan pegel-pegel? Nah, itu akan berpengaruh terhadap tubuh ya. Nah, jadi hindari ya posisi yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Ya, kok terpaksa enggak apa-apa sih, terpaksa banget gitu ya. Tapi kalau enggak usahakan ya selama masih ada posisi-posisi yang nyaman, carilah posisi yang nyaman sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan. Kemudian tadi bisa juga ya kalau posisinya duduk di lantai, cari posisi duduk di kursi. Kok enggak ada kursi, kursinya ada kursi tapi mejanya penuh. Nah, repot juga ya. Nah, juga coba berdiri sebentar tadi bisa untuk menghilangkan apa kalau kebiasaan yang berdiri terus gitu ya. Nah ini kebiasaan yang berdiri terus juga itu yang suka sekarang ada handphone ya, selain apa-apa sambil berdiri istirahat. Nah, dan juga bisa istirahat dan juga apa namanya secara periodik ini yang tidak bisa membantu juga. Orang memang biasa jadi istirahat ya. Setiap 3 jam kerja 20 menit istirahat. Setiap 3 jam kerja 20 menit istirahat. Ini sebenarnya bagus. Jadi bahkan bukan sampai 3 jam ya, 1 jam aja Anda bekerja itu harus ada jeda istirahatnya. 1 jam kerja istirahat sebentar aja. Ya, meskipun tidak 15 menit ya mungkin 15 menit kapan selesai pekerjaan kamu ya 4 jam sudah 1 jam hilang kan gitu ya. Ya paling tidak adalah gitu. Terus ini bagaimana kita menggunakan komputer biar sehat ya tetap sehat. Ini biasa-biasa yang kita bekerja dengan menggunakan komputer berjam-jam ya. Nah, itu banyak hal yang kita alami ya. Dari mata ya, kemudian sakit kepala, susah konsentrasi, capean tuh susah konsentrasi berjam-jam di komputer. Matanya buram. Ya, yang sering buram ya kabur. Sudah kerjakan tugas dari habis asar nih sampai jam 2 malam enggak ada istirahatnya ya. Sampai hari esoknya. Sampai hari esoknya bahkan ya. Terus karena ngerjakan rame-rame kerjanya di mana di lantai lagi. Nah, sudah lengkap ya, lengkap sudah di situ. Dikerubun sama nyamuk. Mata sudah kabur, berair, sakit kepala, konsentrasi jadi buyar. Kenapa konsentrasinya susah? Ngetik sudah salah-salah kan gitu ya. Karena kurang konsentrasi. Salah-salah ketik. Ngopas salah tempatnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu cara menghindarinya. Jadi ada beberapa ini untuk cara menghindari ya, dari hal-hal yang tidak nyaman tadi itu ya. Jadi ini jarak minimum yang baik ya antara mata dengan layar komputer sudah 18 sampai 24 inci. Ya Bu, kalau pakai laptop di bawah itu berapa inci kira-kira? 24 lebih ya. Atau kalau sambil tidur ya, kadang sambil tidur laptopnya ngetiknya sambil tidur gitu jaraknya terlalu dekat. Itu kan sakit kan? Nah, jadi kalau pas posisi Anda duduk, monitor di atas meja, ya, kemudian Anda dengan tadi makanya kursi, meja, sama layarnya itu harus di dekat apa dengan sudut
menjadi penempatan sudut yang tepat ya, antara moderator, keyboard ini ya, bagaimana Anda merasa nyaman dan relax pada saat Anda menggunakan komputer. Apalagi Anda menggunakan dalam waktu yang lama. Ya, tadi mulai dari habis asar sampai ketemu subuh kan gitu ya, baru selesai pekerjaannya. Nah, ini Anda harus bisa mengatur ya posisi sudut pandangnya begitu ya. Kemudian kedudukan layar monitor ini sebaiknya tidak terlalu tinggi juga dengan dari mata ya. Terlalu tinggi ini leher ke terlalu rendah pun leher juga akan pegel gitu ya. Ini juga harus diperhatikan juga di situ. Kemudian apa? Saat menggunakan komputer, nah ini sebaiknya jangan menggunakan lampu yang semuanya mengarah satu titik saja. Apa itu lampu belajar misalnya. Lampu belajar atau lampu baca itu biasanya cuma satu arah. Lampu tidur biasanya redup kan gitu ya. Redup. Biarin dah Bu, lampu tidur yang dipakai cukup cahaya dari monitor sudah terang sekali. Jangan apalagi tidak menggunakan lampu hanya terbatas pada layar kecerahan dari cahaya monitor. Ini sangat mengganggu mata ya. Nah, yang baik apa? Yang baik tadi gunakan jenis lampu pijak dengan arah sinar apa? Yang berasal dari langit-langit ruangan. Jadi yang di atas itu yang bagus ya. Di atas. Jadi itu bisa memperoleh cahaya yang cukup ya. Dan tidak ada terhalang dari mungkin terhalang dari badan ya, tidak di atas gitu. Jadi kalau dari satu arah mungkin apalagi lampunya memancar ke sudut monitor misalkan ya. Nah, itu Anda duduk di depan monitor bisa terhalang dari untuk sebagian badan Anda. Untuk sayang-sayang yang lainnya. Kemudian juga gunakan filter ini dikasih tapi kadang-kadang malas pakai. Itu sebaiknya kalau memang kerjanya berjam-jam ya di kantor itu Anda gunakan filter ini untuk mengurangi efek radiasi. Radiasi dari komputer itu lumayan gitu ya, sakit ke mata ya ke badan. Handphone aja sebenarnya seperti itu ya. Anda kerja tuh pakai handphone tangan rasa di tangan panas. Handphone terus. Kemudian akan mata cepat lelah, apa yang kita lakukan? Kita sekali-kali harus membebaskan mata dari apa? Dari layar monitor. Kita bebaskan pandangan kita dari layar monitor. Tutup mata sebentar beberapa menit itu, kemudian buka lagi, relax aja gitu, tutup sebentar, itu kacamata ya. Kemudian Anda bisa juga melihat sesuatu ya, yang hijau-hijau, misalnya kalau Anda begitu buka jendela kamar Anda, di bawah jendela banyak tanaman bunga gitu ya. Kemudian Anda keluar kamar sebentar, di luar ada apa namanya, apa yang hijau-hijau, ada sayur bening gitu ya. Itu bukan sayur beningnya ya, tapi ada sesuatu yang bisa mengalihkan pandangan ya, sehingga membuat mata ini jadi enak lagi ya. Jadi lihat benda-benda yang berwarna netral, lembut ya. Ya mata ini tidak lelah. Jangan hijaunya hijau lain gitu ya. Hijaunya kalau hijau daun tuh enak masih lihat tanaman itu. Seperti itu. Kemudian kalau kita seperti sudah sampaikan ya, kalau Anda depan komputer tadi ini kan 1 jam ya, terus menerus Anda bisa istirahat minimal 15 hingga 20 menit. Jadi memang perlu kalau Anda terus tadi yang bekerja setelah sholat asar sampai ketemu subuh tadi itu harus ada istirahatnya. Dan tidak ya setelah itu 2 jam sekali, kalau Anda mau 1 jam sekali, 2 jam sekali, Anda istirahat sebentar, jalan-jalan, ya, meregangkan otot, ya, lihat situasi di luar, misalnya seperti itu.
Kalau malam-malam lihat keluar kemana ya, tidak ada jalan-jalan sebentar lah di rumah. Melihat sesuatu yang lain bukan melihat monitor. Jangan dialihkan lihat apa namanya dari cucu main game aja sebentar sama saja. Karena selain itu juga Pak, usahakan ada kedua kaki ini menginjakkan di lantai. Ya. Paskan alas kaki kalau biasanya pakai sendal ya di dalam ya. Kemudian bisa juga ada basahi tangan ya gitu ya. Buat sebentar 15 menit sedangkan otot ya. Kemudian cuci tangan, cuci kaki ya. Apalagi anda taruh ada percikan air pancuran itu kan lumayan itu ya menghilangkan ion-ion yang menempel di tangan seperti itu. Ini bisa digunakan untuk menetralkan tubuh. Ya, kalau ini ya dulu dah sholat malam dari asar sampai subuh kan berarti ada malam nih. Potong sebentar ya untuk istirahat sekalian ada manfaat yang lain. Oke, kalau kita lihat seperti inilah. Ya, bagaimana posisi duduk jaraknya ya. Lurus banget duduknya, Bu. Ya, bukan ini kan saatnya kita harus tegak lurus seperti itu ya, yang bukan tegak lurusnya. Nah, itu kan bagaimana kursi ya, dari posisi duduk dengan layar monitornya itu yang diperhatikan ya, bukan duduk Anda kerja pegang seperti itu juga capek. Iya. Nah, Tegang pinggang. nah, makanya kursi itu kan dibuat disesuaikan kan, kursi disesuaikan. Yang kursi kerja itu kenapa bisa dinaikkan, diturunkan itu kan misalkan dari apa fisik ya manusianya ya atau ukuran manusianya ya. Apa itu ya dari manusianya kan dari badan manusia itu kan kalau terlalu rendah nggak nyaman ya duduknya dinaikkan lagi kan gitu. Kalau kursi kerja biasanya kan bisa diputar-putar kemudian bisa naik turun. Itu gunanya adalah untuk memberikan kenyamanan. Lain halnya kalau anda misalkan kerja pakai kursi citos saja gitu ya yang pakai kayak bangku kuliah gitu ya capek sekali gitu ya. Apalagi 8 jam dari jam setengah 8 sampai jam 5. Kenapa monitor zaman dulu itu ya ini bisa dinaikkan diturunkan sudutnya seperti itu ya biasanya. Kemudian keyboard juga gitu nggak aku nempel ya, tapi bisa ditarik sana sini. Nah ini sebenarnya adalah menyesuaikan dari tubuh manusia juga. Ya. Jaraknya kita atur ya. Bukan berarti nanti harus tegak ini ya bagaimana cara ya ini mesti posisi kita tidak dengkuk ya kalau ada biasa tadi di lantai posisi anda mesti nunduk ya kemudian akan pengaruh ke punggung anda ya punggung anda mungkin tidak akan tetap ya tidak akan tetap ya jadi ini kan misalnya kalau anda kebiasaan dari SD sampai kuliah belajarnya selalu di lantai nunduk ini akan efek ke sini efeknya ke sini pengaruh untuk tubuh. Ini sebaiknya posisi ini harus jaga jaraknya. Oke, dari segi ergonomiknya ya. Jadi, memang nanti pada saat Anda bekerja ya itu harus perhatikan kaki kanan yang terkait dengan ergonomik. Kemudian kalau Anda membuat desain layar, itu Anda perhatikan juga dari ergonomiknya, pewarnaannya, pencahayaannya, ya, tata letaknya, tulisannya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian dari pemrogramannya juga perangkat lunak harus berapa tool yang sudah digunakan untuk desain perangkat lunak ya. Desain perangkat lunak, desain interface ya. Nah, nanti terkait
Bikinnya bisa, ada banyak tool yang lain, banyak tool Anda bisa cari tool yang lainnya. Kalau Anda gabung ke lab 3 itu. Ya, jadi untuk interface bisa berbasis tag atau berbasis grafis. Ada yang menggunakan DOS, tapi sekarang sudah lebih ke arah Windows. Ini kalau masih awal-awal memang kombinasi biasanya ya. Kalau membuat interface ada kombinasi, ada yang berbasis tag seperti itu. Masukkan angka 5, ya, misalnya ini kalau belajar pertama algoritma dan pemrograman, masukkan panjang persegi panjang, masukkan lebar persegi panjang, kemudian di running hasilnya apa? Luas persegi panjang. Lagi biasanya ingin menghitung lagi, ya nanti bikin lagi misalnya. Jadi macam-macam juga ya bentuk interface yang digunakan. Sekarang sudah menggunakan apa? Menggunakan visual, jadi sudah ke sini. Sekarang dulu masih berbasis DOS ya, sekarang menggunakan basis DOS tiket. Meskipun Linux juga bukan DOS murni, OS yang lainnya, OS yang lainnya. Sekarang sudah ke arah apa? Pemrograman Windows dengan visual. Nah, berarti di sini yang sering sekarang ini sudah sekarang dengan visual itu yang dipakai, programmer akan capek. Programmer akan capek kalau menggunakan non visual. Di arah visual. Kenapa? Anda sudah ada toolnya, Anda mau cari membuat apa namanya komponen untuk input, box-boxnya, kotak-kotaknya sudah tersedia di sana. Komponen visual di sini dan bisa sudah menggunakan interface dengan grafis, tinggal ambil sudah disiapkan. Kalau yang ini ya dia harus menggunakan code atau programnya. Ya, jadi sekarang tool yang visual itu larinya ke arah implementasi ke dalam object oriented programming. Sekarang sudah tren ke sini ya. Oke. Jadi kalau sudah object oriented itu biasanya menggunakan yang visual karena tool sudah bersih. Itu bisa dikelompokkan beberapa elemen visual di sini, misalkan untuk komponen apa saja misalnya ya, untuk input sudah ada, untuk outputan sudah ada, tombol-tombol juga sudah ada ya. Untuk membuat group, untuk menghubungkan data satu dengan yang lainnya sudah ada ya. Untuk membuat menu-menu sudah ada, untuk membuat image sudah ada, apalagi kira-kira yang lainnya, untuk membuat animasi sudah ada. Kita siapkan tool-tool yang ada kalau menggunakan visual di situ. Itu semua sudah disiapkan. Untuk membuat format itu juga sudah disiapkan. Untuk inputannya tinggal bentang ya, atau tinggal pilih misalnya komponen itu sudah semua sudah disiapkan. Nah, kitanya aja mau pakai yang mana dari tool yang ada pada bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kan ada apa namanya tool yang digunakan untuk membangun web. Itu ada, tinggal kita isikan saja ya konten-kontennya, mengatur letak mana konten itu juga ada namanya ya. Untuk mengisi form-form itu sudah ada. Punya event dan nah ini zaman 90 kalau kita biasanya kan user friendly yang lebih kenal ya, kayak di awal pertemuan kemarin yang awal pertemuan siapa sih yang user friendly sekarang tapi orang lebih ini senang ya, diusahakan ya, dibuat buat tampilan yang bisa lebih dikembangkan lagi ya untuk perancangan ya. Ini ke arah apa interface itu misalkan
bagaimana kita mendapatkan usability-nya. Usability-nya di sini seperti apa? Ya, efektivitasnya, pembelajarannya, ya, fleksibilitasnya, ya, ini kita perhatikan di sini. Maka efektivitasnya di sini, ya, seberapa besar efektif dari interface yang ada pada interface tersebut. Ya. Kalau kita membuat interface, bagaimana interface-nya dari pekerjaan yang ada dalam interface tersebut? Efektif enggak? Mereka banyak makan waktu. Itu ada orang daripada bekerja dengan interface tambah pusing, mungkin menggunakan yang cara yang lain konvensional. Kita harus perhatikan juga gitu ya. Utility-nya ya, tetapi di situ bagaimana kita membangun interface tadi, jangan sampai membuat orang yang menggunakan atau yang mengoperasikan itu terlalu lama untuk melakukan pelatihan. Berapa lama pelatihan dibutuhkan untuk dapat menggunakan interface secara efektif. Jangan sampai ya, kita membuat interface kemudian pada saat diimplementasikan ke pengguna gitu ya, orang diajarkan sehari tidak paham misalkan, atau orang itu merasa kesusahan untuk mengoperasikannya itu. Contohnya apa, misalkan yang tidak membutuhkan lama pelatihan. Kan kemarin ya, Anda punya handphone kan? Saya kira semua punya handphone di situ. Anda buka handphone Anda. Anda buka handphone Anda, di situ banyak fitur-fitur yang biasanya untuk telepon juga ada simbolnya sendiri, dan orang tahu itu ada simbol untuk telepon. Kemudian untuk pengaturan ada simbolnya sendiri. Kira-kira berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk mengoperasikan handphone Anda atau untuk mengoperasikan salah satu fitur yang ada di situ? Berapa lama? Apakah Anda buka cara pengoperasiannya? Kira-kira buka enggak? Bagaimana, Bu? Kalau Anda misalkan handphone Anda ya, Anda buka handphone Anda, kemudian itu kan banyak fitur-fitur ya. Ada kontak, misalkan ada pengaturan, ada galeri, ada apa saja di situ. Ya. Kemudian Anda mengoperasikan ya, salah satu fitur di situ, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk belajar? Biasanya sih kalau mungkin pas awal-awal baru pegang HP semasa kecil agak lama, tapi kan sekarang udah terbiasa gitu kan, kayak udah tahu kayak setiap aplikasi itu punya kayak fitur-fitur yang dasar gitu loh. Semua aplikasi kayak punya susunannya masing-masing yang bisa kita tanda, jadi kurang dari sejam mungkin, Bu. Kurang dari jam ya. Di awal aplikasi gitu, Bu, ada show tips gitu di awalnya. Oh ya, ada tutorialnya biasanya. Ya, ada Terutama buat tutorialnya. aplikasi kayak jadwal belajar, ada dia tutorialnya. Berapa lama Anda? Artinya di situ meskipun ada tutorial, kadang-kadang orang tidak perlu tutorial, ya buka sudah bisa mengoperasikan, kan gitu ya. Kadang-kadang tidak perlu, udah melihat tampilannya sudah langsung Anda mengoperasikan. Contoh sederhana, Anda belanja di salah satu toko online gitu ya. Kan tidak perlu belajar ya. Anda lihat interface-nya, kemudian saya mau belanja. Sebelum belanja saya harus lihat apa? Harus lihat katalognya dulu gitu ya. Nah, Anda sudah otomatis, saya mau melihat katalog, sudah tersedia katalognya. Kemudian saya mau melihat harga, sudah ada harga. Itu disitulah orang tidak perlu belajar lama untuk mengoperasikan dari interface tersebut. Fleksibel, ya. Fleksibel sehingga apa? Kita terjadi perubahan, ya. Itu tidak akan mengganggu dari sistem yang lainnya. Gitu, ya. Tetap dia akan bekerja fleksibel. Dan meskipun ada perubahan, tapi tidak mengganggu pekerjaan
pekerjaan yang lain. Kemudian attitude. Bagaimana attitude? Jangan sampai membuka interface ya. Kemudian orang tambah capek, lelah, frustasi, bahkan mungkin ya males lah gitu ya, tidak bersemangat. Nah, jadi orang bekerja tadi kan nyaman kerjanya, ya. Kalau nyaman bekerja, ya, apa dari beberapa faktor tadi, ya, akan apa menunjukkan bahwa produktivitas nyala nih. kerjanya. Ya, itu. Tapi juga harus diperhatikan. Ya. Kalau bekerja kemudian lama-lama stres, ya bagaimana? Ya kan Anda pernah mungkin buka blog. Begitu Anda buka, sudah ada kupu-kupu terbang. Begitu warnanya sudah sakit mata. Nah, ini kurang bagus ya. Jadi itu akan berpengaruh di titik-titiknya. Jadi harus juga sopannya di situ ya, di dalam itu. Kemudian Chekhov ini mengutamakan untuk membuat satu rancangan interface ya, itu lebih mengedepankan pada pendekatan user centered. Kenapa? Dibandingkan dengan sistem centered. Nah, kalau sistem dia hanya sistemnya itu berfungsi, tetapi tidak diperhatikan dari segi kenyamanan. Interface-nya bagus banget ya. Bagus itu kan relatif ya. Tapi kalau orang bagus itu bisa saja karena dari usability-nya tadi dilihat nyaman digunakan, kemudian tidak lelah dengan bekerja. Sebenarnya pertanyaannya adalah pada pendekatan user. Kan sekarang untuk interface desainnya juga menekankan pada desain untuk user dan pendekatan ke lebih ke pada dipusatkan ke penggunanya. Untuk mendesain interface untuk dipusatkan pada pengguna. Lebih ke sana ya. Jadi penggunanya siapa kita tahu pada saat kita membuat satu interface. Jadi nanti kalau Anda membuat interface ya, atau merancang interface, Anda harus perhatikan beberapa dari segi hardware, software-nya, dan juga dari segi ergonomi. Kemudian penekanan juga Pak, ini kan usernya, jadi kalau Anda menggunakan desain basis ke desain user center, ya. Nah, ini berarti pendekatannya adalah ke pengguna. Dari semua aspek ya, harus dipastikan. Dan kalau sekarang kan sudah ada mobile, ada juga ada desktop kan gitu ya. Web kan sudah bisa pakai handphone, bisa pakai desktop, ini juga harus disesuaikan tulisan huruf besar kecilnya ya, dan desain warna dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak tool yang bisa kita gunakan seperti hardware dan software-nya untuk menunjang suatu pekerjaan ya, yang berinteraksi dengan komputer. Kemudian bagaimana nanti Anda bekerja ya, dengan menggunakan komputer, harus kita perhatikan elemen-elemen yang lain yang ada di sekitar pekerjaan kita. Oke, ada pertanyaan silakan untuk pertemuan kali ini. Ada, Bu? Kalau dari saya enggak ada, Bu. Iya, sama, Bu. Mudah-mudahan jelas ya. Bu, mau nanya, Bu. Soal UTS nggak ditunjukin nilainya, Bu? Belum itu rekapin. Oke, Bu. Belum.
Tolong ini daftar hadirnya itu harus buka lagi. Absennya sekarang, Bu? Ini sudah dibuka, silakan isi daftar hadirnya sekarang. Iya, Bu. Oke, daftar hadir sudah saya buka. Silakan diisi daftar hadirnya. Sebelum tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu akhiri sampai di sini. Sudah pernah isi daftar hadir semua? Belum? Belum kelihatan ini yang isi daftar hadir. Lagi udah mengisi, Bu, saya sudah. Ya. Mungkin kelihatan daftar hadirnya. Ini yang Zainuddin Hasan, Ahsan, Subhan, Tania, ini udah siap-siap PA ya nih ya. 16, 17 siap-siap PA nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selalu jaga kesehatan. Ya. Meskipun ada banyak tugas, juga harus diperhatikan ya tadi dari segi ekonomiknya sehingga tidak mengganggu kesehatan Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih.